Selama 14 tahun berdiri, Rumah Budaya Nusantara Puspo Budoyo telah menyelenggarakan berbagai jenis pagelaran yang merangkum ragam budaya Indonesia. Dalam kurun waktu itu, Rumah Budaya Nusantara Puspo Budoyo telah mementaskan 70 kali ketoprak tokoh dan 30 kali sendera tari Ramayana. Para pelaku seni ini tak hanya berhasil memikat penikmat seni di dalam negeri. Konsistensi mengharumkan nama bangsa lewat seni bahkan telah menghantarkan mereka ke dalam panggung internasional dan memukau mata dunia. Namun, lebih dari itu, ada cita-cita luhur yang masih ingin diwujudkan melalui Rumah Budaya Nusantara ini. Halo Pak. Selamat datang Mas Dito. Terima kasih. Rumah Budaya Nusantara yang saya sebut juga sebagai The Heritage Learning Center karena di sini kita belajar dan mengajar tentang seni tradisi Nusantara. Terima kasih atas waktunya juga Pak, sudah berkenan menerima kami di sini. Oke. Terima kasih. Rumah Budaya Nusantara Puspo Budoyo terletak di Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan. Pertama kali didirikan dengan nama Paguyuban Puspo Budoyo pada 6 Agustus 2003 oleh pasangan suami istri Lis dan Lulu Sumiarso. Konon 6 Agustus dipilih karena itulah hari lahir Lis Sumiarso. Secara pribadi, Rumah Budaya Nusantara Puspo Budoyo adalah persembahan tanda cinta kasih abadi dari sang suami Lulu Sumiarso terhadap istri tercinta. Pada tahun 2010, Paguyuban Puspo Budoyo ini berganti nama menjadi Rumah Budaya Nusantara Puspo Budoyo. Puspo Budoyo saat ini memiliki lebih dari 100 murid, baik anak-anak maupun dewasa, yang datang dari berbagai latar belakang. Tempat ini diberi nama Rumah Budaya Nusantara Puspo Budoyo gitu ya. Dari namanya sebenarnya kita bisa menebak kalau pasti di tempat ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan itu sendiri. Nah di Indonesia, di Nusantara ini budaya ini sangat beragam sekali. Tapi namanya dari tempat ini kan cukup terkesan, cukup kental sekali dengan nuansa Jawa sebetulnya. Apakah memang di tempat ini lebih banyak kebudayaan Jawa yang diangkat Pak? Awalnya memang demikian, kita bikin sanggar ya. Sanggar Puspo Budoyo. Puspo berarti bunga, budaya berarti budoyo berarti budaya, ya, artinya bunga-bunga budaya. Ya, dimulai memang kegiatan seni tari Jawa. Kebetulan istri saya dulu juga penari pada waktu masih sekolah, masih mahasiswi ya. Jadi makanya kita ingin nguri-uri ya. Awalnya seni tari Jawa, tapi dalam perkembangannya karena setelah itu kita kembali pada tahun 2003 ya. Setelah itu perkembangannya ternyata pertama kali kami mendapat undangan dengan grup lain gitu ya di Sachsen, Belanda ya, diundang untuk mengikuti acara folklore festival di sana. Akhirnya kita harus melengkapi ya, tidak hanya Jawa saja tapi dengan juga budaya yang lain. Dan tahun berikutnya tahun 2008 itu di Valencia di Spanyol, 2009 itu di Yunani itu di kota Athena, Lefkada dan Agrinio. Kita juga diminta untuk menampilkan tari-tari yang bernuansa Nusantara. Tahun berikutnya 2 tahun berturut-turut di Madrid dan Barcelona. Terus puncaknya itu pada waktu tahun 2013 dan 2014 kami diundang ke Vatikan. Setelah melihat perkembangannya seperti itu, kami mengubah namanya dari Sanggar Puspo Budoyo menjadi Rumah Budaya Nusantara atau RBN Puspo Budoyo. Jadi yang ditampilkan tidak hanya Jawa saja tapi Nusantara, mulai dari tari saman di Aceh sampai tari mambri di Papua. Dalam perkembangannya kemudian menjadi sekolah tari. Jadi banyak sekali kegiatannya, tidak hanya tariannya saja tapi juga kegiatannya ya. Timbul ide ya, bagaimana kalau kita ngundang tokoh-tokoh kita ajak main ketoprak. Makanya muncul ketoprak guyonan campur tokoh Puspo Budoyo. Itu ternyata meledak ya. Jadi dengan melibatkan tokoh-tokoh ya, tontonan yang semula menengah ke bawah ya, itu menjadi menengah ke atas. Karena apa? Dengan melibatkan tokoh-tokoh, tokohnya koleganya tokoh ikut nonton, keluarga tokoh ikut nonton, jadi menjadi tontonan menengah ke atas ya. Dan alhamdulillah
sampai sekarang ini sudah 70 kali pagelarannya. Tempatnya di gedung-gedung terkemuka, di Gedung Kesenian Jakarta, di Taman Ismail Marzuki, termasuk yang di Teater Jakarta di TIM ya. Di Balai Kartini pernah, terus di Taman Mini, Sasono Langan Budaya juga pernah ya. Jadi banyak sekali, kira-kira pada tahun 2013 itu sekitar 700-an tokoh sudah ya. Sehingga pada waktu itu kami, rupanya upaya kami itu kedengaran Pak Jaya Suprana dari Museum Muri ya, Museum Rekor. Akhirnya kami diberi penghargaan Muri dengan melibatkan tokoh-tokoh terbanyak ya. Kami mencoba untuk memberikan lapangan kerja kepada teman-teman ini di satu pihak, di pihak lain teman-teman yang kebetulan mempunyai income yang baik itu ikut main, gembira, menghibur ya, tapi bisa untuk menghidupi seniman. Oke, Jadi, prinsipnya begitu ya, Pak? Prinsipnya begitu, jadi semacam subsidi tapi tidak terasa. Nah tadi kan sempat disebutkan Pak kalau tokoh-tokoh yang ikut bermain ini mereka berarti melakukan donasi juga kan seperti itu. Nah donasi itu apakah juga kemudian akhirnya digunakan untuk menambahkan fasilitas-fasilitas yang ada di sini, karena kan tentunya sebagai rumah budaya tadi kan ada alat-alat musik, kemudian juga alat-alat penunjang lainnya seperti sound system, apakah mungkin itu juga dialokasikan untuk supaya tempat ini masih terus bisa running gitu? Yang donasi-donasi tadi dari sponsor itu kalau saja bisa bakbo ya, impas itu sudah bagus ya. Kalau tidak ya terpaksa nombok ya. Tapi nggak apa-apa itu nombok. Jadi nanti untuk fasilitas juga kami punya cara untuk mencari. Kebetulan kami juga punya saya pernah di komisaris BUMN, jadi kami punya income yang sedikit banyak untuk investasi di bidang seni ya. Jadi saya kira banyak cara untuk mendapatkan. Tapi untuk sponsorship itu saya kira rata-rata habis untuk biaya pagelaran saja dan untuk honor para seniman. Jadi kepedulian dari para filantropis ini ya, dari yang kecil sampai yang besar, kita tidak melihat, siapapun boleh berkontribusi untuk bersama-sama membantu para seniman ini supaya mereka tetap eksis. Ayo lanjut, go. Para seniman Rumah Budaya Nusantara Puspo Budoyo terlihat antusias melakukan persiapan sendera tari Ramayana. Kali ini mereka sedang berlatih mementaskan sendera tari Ramayana dalam rangka hari jadi Rumah Budaya Nusantara Puspo Budoyo yang ke-14 di tahun ini. Pertunjukan akan dibuka dengan ragam tarian Nusantara, mulai dari DKI hingga Papua. Ragam tari Nusantara ini dipentaskan oleh anak-anak Sanggar Budaya Puspo Budoyo berdurasi 1 jam. Sementara acara puncak nantinya adalah sendera tari Ramayana. Sendera tari ini dimainkan oleh lebih dari 20 pemain yang seluruhnya merupakan seniman di Rumah Budaya Nusantara Puspo Budoyo. Ayo Prasetyo, pelakon Rahwana dalam sendera tari tersebut sekaligus juga menjadi sutradara dalam pagelaran kali ini. Ayo sudah 7 tahun bergabung dengan Rumah Budaya Nusantara Puspo Budoyo. Anak-anak yang selalu diberi kesempatan oleh Pak Lulu dan Bu Lulu untuk berkarya, untuk yang tadinya cuma jadi penari, terus kemudian dikasih kesempatan jadi penata tari, dari penata tari kemudian naik lagi jadi sutradara kemudian jadi kreativitas. Seperti itu, Bapak selalu percaya sama kita bahwa kita pasti bisa itu. Sementara kita sama diri kita sendiri itu terkadang suka apa saya bisa ya, tapi Bapak tuh yakin, kamu bisa, kamu pasti bisa. Toh nyatanya bisa. Lambat laun semakin baik, semakin membaik. Betul, jadi ada satu lagi ini, ada yang pohon ini ya. Ini pohon ini adalah seumur pernikahan saya. Jadi pas saya habis menikah di Malang ya, saya bawa pohon itu, saya tanam di sini ya. Wah, ya, jadi berarti usianya udah berapa ini? Ya, udah hampir 40 tahun. 1 Desember tahun. Ini nanti pas 40 tahun ya. Oke, 40 tahun lah.
Saya bawa pohon itu masih kecil, bawa naik kereta api Mutiara saya ingat, terus saya tanam di sini dan alhamdulillah ini menjadi besar seperti ini dan ini memberikan kesejukan kepada suasana di sanggar ini. Oke, itu analogi yang sama ya Pak, Bapak dengan Ibu kemudian sekarang juga bisa mengayomi beberapa banyak orang seniman-seniman yang sekarang tergabung di paguyuban ini. Wah, sepertinya sekarang saya jadi penasaran juga nih, ingin bertemu dengan Ibu, istri Bapak ya. Dan nanti kita kenalkan, ya, seperti saya ceritakan ya, dulunya memang hobi menari ya. Awal aku untuk ikut Sanggar Puspo Budoyo adalah pas aku dapat belajar tari-tarian Indonesia dan aku pingin tahu gimana caranya. Menurut aku tarian Indonesia mempunyai ciri-ciri khas mereka sendiri. Awalnya sih karena emang suka nari. Karena dulu kan aku sebenarnya narinya dari TK, terus akhirnya karena lama-lama aku jadi pengen ikut sanggar, jadi biar banyak pengalaman jam terbang tingginya gitu. Pengen nyoba kan, awalnya sih belum tertarik, cuman aku pengen coba, ya alhamdulillah jadi tertarik, jadi bakat juga ada. Dari Indonesia, iya. Karena lebih lebih menjiwai gitu ke dalam daripada modern. Ini Mas Dito, saya kenalkan istri saya yang saya sebutkan tadi. Halo Ibu. Liz. Iya. Nah ini tadi Bu, kita udah sempat banyak ngobrol tadi ya, dan Pak Lulu tadi udah sempat menyebutkan kalau Ibu lah ini sebetulnya yang menjadi inspirasi utama adanya tempat ini sekarang berdiri gitu ya. Dan mungkin boleh diceritakan sebetulnya awalnya seperti apa sih Bu? Kenapa terfikir gitu untuk mendirikan tempat yang kemudian akhirnya digunakan untuk bisa melestarikan budaya seperti sekarang ini? Ceritanya panjang, mulai zaman kita pacaran ya. Nah, Ya, selama itu berarti idenya muncul sebetulnya. Saya hanya just say aja gitu bahwa someday saya kepengen punya sanggar. Karena saya di sana juga ngajar di satu sanggar besar waktu di Malang itu dengan murid yang hampir juga 100-an. Ya karena setelah menikah dengan saya, terus dia kan ya pas sambil mengajar ya, terus mengikuti ya kesibukan suami kan sering mendampingi. Sampai udah umur 50 tahun, terus saya begini, di usia 50 tahun saya bisa diberikan satu sanggar yang memang itu cita-cita saya. Dan dalam perjalanan itu kita ya hanya berdua. Tadi Bapak juga sempat katakan kalau program-program ini semua Ibu yang menyusun. Itu seperti apa Ibu? Jadi kalau yang saya dengar tuh sekarang ini kan memang banyak yang kolaps ya sanggar-sanggar. Tapi kami alhamdulillah karena dengan pendanaan satu yang mandiri sekarang ini melalui program tari kami, pendidikan tari, itu kami sudah punya murid 100 lebih ya. Nah ini bisa mandiri untuk membiayai guru-gurunya, membiayai pagelarannya. Sedangkan untuk tokoh-tokoh, untuk pagelaran sendera tari, drama tari, ketoprak, kami dengan upaya sendiri yang dimana pada saat ini memang agak sulit untuk cari sponsor. Nah, kami dengan partisipasi dari para penonton itu untuk membeli bukan membeli ya, membantu dengan satu meja itu ya 6 orang gitu dengan partisipasi undangan, sejumlah uang gitu untuk membantu memberi honorarium pada para seniman. Jadi ya istilahnya impas saja untuk memberikan pada para seniman ya. Seniman itu Mas, mereka tidak mau diberi uang kalau tidak berkarya. Jadi setelah mereka berkarya itu mereka baru mau menerima imbalan. Jadi memang harus ada wadah supaya mereka ini tetap terus bisa berkarya. Nah, kami ini menjadi wadah. Kebetulan kami ada fasilitas. Setahun yang lalu kami kami bentuk Litbang ya. Litbang itu karena kami tergerak banget dengan what next. Kami ingin meninggalkan beberapa tari Nusantara untuk anak cucu kami nanti. Ini adalah karya dari anak-anak senior yang kami didik.
akan kami bina ya. Sehingga tahun yang lalu itu kami membuat satu karya tari Betawi Tangsel, itu Lenggang Puspa. Anak-anak sendiri yang mengatakan, Bu, ini diberi Lenggang Puspa. Ya. Mengapa? Ya ini karya Puspa. Dan ini karya pertama, Bu. Ini jadi kita ingin memberikan sesuatu yang khas dari daerah sini. Itu bajunya mungkin desain sendiri. Ini kita desain sendiri. Jadi mulai dari sejarah, kemudian kajian tari itu sendiri, anak-anak ini kan memang anak-anak dari sarjana IKJ, sarjana ISI. Nah, alhamdulillah kemarin itu masuk ke 5 besar dari lomba tari Betawi se-DKI dengan jumlah peserta 34 grup, kita mendapatkan 5 besar. Tahun ini kami baru mulai mungkin sekitar sebulan lagi itu untuk membuat satu karya tari, tapi rangkaian atau rangkuman tari anak Nusantara. Lulu Sumiarso lahir di Ponorogo, Jawa Timur pada 11 Mei 1951. Lulusan Institut Teknologi Bandung Teknik Elektro ini pernah menjabat sebagai Dirjen Energi Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Meski berkecimpung sebagai birokrat, namun rencana dalam hidupnya bersentuhan dengan kesenian, terutama seni dan budaya Indonesia. Atas perannya melestarikan seni, Lulu Sumiarso juga mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia sebagai pelopor pelestarian dan pengembangan ketoprak. Sementara itu sang istri Lis Sumiarso lahir pada 6 Agustus 1953. Sejak remaja, Lis Sumiarso aktif menjadi penari.